mendapat cerita subsidiaritas terkait melanggar pasal 338 subsidiar pasal 350 sampai 3 KUHP sehingga kami dasar umum dalam perkara ini langsung saja membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan ini pasal 308 KUHP yang sesungguhnya barang siapa kedua dengan sengaja ketika menghilangkan nyawa orang lain. Majelis hakim yang kami hormati serta persidangan yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami sebagai jaksa penuntut umum berkesimpulan di mana terdakwa Novel Beno telah berusaha dan telah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami lakukan dalam dakwaan pidana yaitu pasal 338 KUHP. Sebelum kami sampai pada putusan pidana atas terdakwa, telah kami selaku penuntut umum untuk mengajukan apa yang menjadi pertimbangan dalam lanjutan tindak pidana ini. Hal yang memberatkan sifat dari perbuatan terdakwa yaitu mengulangi sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri yang membuat korban meninggal dunia. Hal yang meringankan, satu, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kebenaran perbuatannya sehingga tidak memberikan dalam persidangan. Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ketiga, terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban, mama korban saat selesai sidang. Keempat, terdakwa penuntutnya dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud dan jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan menuntut. Satu, majelis hakim menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Manado yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Novel Beno telah berusaha dan menyakitkan selama tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 338 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Novel Beno dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah bertahan ditahan. Tiga, barang bukti prestis barang kita merek robot RX 104. Ketiga, berisikan 22 terkait dengan tindak penganiayaan dan proses dimusnahkan. Keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dari serapan dalam sidang hari ini Rabu 27 Juli 2024 bertanda jaksa penuntut umum. Silakan untuk kopinya ya. Dalam terdakwa itu tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 338 KUHP. Siapa ada saya? Kemudian menuntut agar dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti penggerahan untuk dimusnahkan dan biaya perkara dibebankan kepada saudara Rp5.000. Atas tuntutan ini terdakwa punya hak untuk mengajukan pembelaan. Silakan bicara dulu dengan bicara saya dulu. Gimana saudara yang mau menyampaikan atau silakan saya penasihat hukum. Silakan. Terima kasih yang mulia. Jaksa penuntut umum yang terhormat, kami sudah mendengar apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dan kami yang mulia akan melakukan pledoi atau Pembelaan. Persidangan ini ditunda ke hari Rabu depan tanggal 31 Juli 2024. Karena sudah dibatasi dengan masa penahanan, jadi waktu yang ada sudah dipergunakan dengan baik ya untuk menyiapkan pembelaan. Terdakwa dapat menyampaikan sesuatu yang cukup, penuntut umum cukup. Jangan lupa kopinya dikirim pada terkendali ya. Terdakwa tetap dalam tahanan, tetap jaga kesehatan, nanti dihadirkan sebentuk pada hari sidang yang ditetapkan dan sidang selesai dan ditutup. Terima kasih ya. Terima kasih.
sini bagus. Situ sini Jo. Ya, jadi tuntutan dari jaksa itu dia mau berdasarkan pasal 338 itu katanya terbukti dan menuntut klien kami yaitu terdakwa Opal dengan 7 tahun penjara. Dan pasal yang subsidiarnya itu tidak. Jadi cuma dituntutannya di pasal 338 dengan tuntutan 7 tahun itu. Jadi itu hak dari jaksa penuntut umum karena dia memperkuat dari apa dakwaan yang dia lakukan, tetapi sepanjang perjalanan proses pembuktian di pengadilan itu klien kami saudara Opal ini ya terbukti bahwa dia melakukan pembelaan terpaksa seperti yang sudah dijelas-jelaskan di dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 mengenai pembelaan terpaksa dan ayat 2-nya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan itu ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tadi kami menyimak apa yang jadi tuntutan jaksa penuntut umum, bagaimana dia uraikan mengenai keterangan saksi-saksi yang dia hadirkan maupun saksi-saksi kami. Tapi yang ganjil di sini keterangan saksi-saksi yang dia tuangkan di dalam tuntutan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dia tetap mengambil keterangan saksi-saksi pada BAP yang awal, yaitu BAP dari pihak kepolisian. Nah, ini dipertanyakan. Harusnya jaksa penuntut umum harus benar-benar menginginkan untuk wibawa dari pengadilan ini. Apa yang menjadi fakta persidangan itu yang harus dituangkan dari keterangan saksi-saksi, karena mereka keterangan itu di bawah sumpah. Dan kayak yang di TKP saudara dari almarhum Bemo, yaitu saudara Iya, menyatakan dan mencabut beberapa keterangan yang di BAP begitu. Dan dia menetapkan bahwa keterangan dia di depan pengadilan, di depan majelis hakim, itu yang menjadi pegangan jadi fakta persidangan. Dan ini ya nanti hakim yang menilai semua, dan saya yakin bahwa wibawa pengadilan akan memberikan keadilan terhadap Opal, bahwa ini adalah pembelaan terpaksa, di mana seperti keterangan ahli juga yang mereka hadirkan juga di dalam BAP yang ada itu berbeda dengan keterangan menjadi fakta persidangan di sidang pengadilan ketika dia menyatakan bahwa ya ini memenuhi untuk pembelaan terpaksa. Begitu juga dengan ahli yang kami hadirkan. Tetapi dari itu saksi-saksi kunci juga menyatakan hal yang sama, bahwa Opal ini memang dicari-cari, diburu selama 2 bulan. Nah, ini sudah merupakan rangkaian adanya niat jahat dari, sebenarnya niat jahat di sini adalah almarhum dan teman-temannya maupun saudaranya ini untuk mencari dan melakukan hal-hal yang melawan hukum, membawa senjata tajam, melakukan pengancaman dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian rentetan dari peristiwa-peristiwa itu kalau disatukan, terjadilah peristiwa ketika tiba-tiba mereka menyerang saudara Opal. Nah, maka saudara Opal ini membela diri terpaksa, membela jiwanya, membela mamanya, membela keluarganya. Itu yang terjadi, dan di dalam KUHP itu jelas secara tegas dan terang bahwa orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar, seperti itu.
Jadi itu ada yang tambahkan? Ya, yang kami mau tambahkan juga bahwa sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami tentang fakta hukum Hakim yang fakta persidangan, penjelasan. ada lagi satu kekurangan yang tidak disampaikan, tidak pernah ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, yaitu mengenai barang bukti. Jadi selama persidangan barang bukti itu tidak pernah dihadirkan. Jadi kami akan membuat pledoi, kami akan membuat semua itu dalam pledoi. Ada barang bukti yang dia menghadirkan adalah dalam bentuk flash disk. Nah, ini kan juga agak gila. Padahal flash disk ini apakah bisa membawa mati? Itu satu. Nah, lanjut. Jadi itulah yang akan kami susun dalam pledoi untuk membantah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, mungkin tambahan dari orang tua. Oma, ayo. Kalau saya, karena sampai anak ini sedang saya cari-cari, sampai saya terjadi ini, jadi saya minta keadilan. Saya diadina dari hakim, dari Pak Hakim. Saya minta. Opal anak yang baik. Opal itu anak tidak pernah ada ribut-ribut di kampung, tidak pernah jaga macam-macam. Dan dia cuma satu-satunya anak kayak tulang punggung. Membantu kehidupan ekonomi keluarga ya, Oma. Iya. Jadi saya minta Pak Hakim memutuskan yang seadil-adilnya. Iya. Masalah ini. Pasti itu, pasti hakim akan memutuskan berdasarkan keadilan yang ada seperti itu. Dan orang Oma, keluarga semua, kuasa hukum, kita juga saling berusaha itu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta keadilan juga. Oke.